Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Baik, di sini kita akan membahas tentang definisi regresi. Regresi adalah metode statistik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sekaligus memprediksi nilainya. Berbeda dari korelasi yang hanya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan. Regresi menjelaskan arah dan besar pengaruh antar variabel. Dalam penelitian, regresi digunakan untuk memahami hubungan sebab akibat, mengukur kekuatan pengaruh, membuat prediksi, dan menguji hipotesis sehingga sangat berguna dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan sains. Di sini dapat kita pahami, regresi tidak hanya menghubungkan variabel, tetapi membentuk model prediksi yang artinya peneliti dapat membuat persamaan yang membantu memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Kemudian yaitu regresi meminimalkan kesalahan prediksi proses perhitungan atau mencari garis terbaik dengan selisih error paling kecil sehingga model lebih akurat. Regresi juga menjelaskan pengaruh secara terukur, yaitu koefisien regresi menunjukkan seberapa besar perubahan Y jika X meningkat satu satuan. Regresi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hasil regresi sering digunakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, dan evaluasi. Regresi juga adalah dasar analisis statistik lanjutan. Teknik lain seperti regresi berganda, regresi logistik, dan analisis prediktif modern semuanya berangkat dari konsep regresi linear dasar. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas dua jenis analisis statistika inferensial yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan bahasa, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk memperjelas perbedaan keduanya, mari kita analisis bersama ya. Untuk lebih pahamnya lagi, mari kita bahas dalam sebuah studi kasus. Kasusnya adalah dalam penelitian pendidikan bahasa Indonesia, kemampuan menulis dan kemampuan memahami bacaan seringkali saling berkaitan. Untuk itu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah intensitas latihan menulis berpengaruh terhadap nilai pemahaman bacaan siswa. Peneliti mengambil sebanyak 30 siswa, kemudian mencatat berapa jam latihan menulis yang mereka lakukan setiap minggu. Data ini digunakan sebagai variabel X. Selanjutnya, peneliti memberikan tes pemahaman bacaan untuk memperoleh nilai sebagai variabel Y. Variabel penelitian yang digunakan adalah X sebagai intensitas latihan menulis jam per minggu dan Y adalah nilai pemahaman bacaan atau skor ujian. Supaya lebih paham tentang regresi linear berganda, mari kita kaji dalam sebuah studi kasus. Kasusnya adalah dalam sebuah penelitian kelas bahasa Indonesia, guru ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi. Guru menduga bahwa dua hal yang paling berpengaruh adalah penguasaan kosakata siswa, yang kedua, kebiasaan membaca ringkasan atau catatan. Untuk menguji dugaan tersebut, guru mengambil 30 siswa sebagai sampel. Masing-masing siswa memberi tes penguasaan kosakata. Dicatat seberapa sering mereka membaca ringkasan setiap minggu, lalu diberi tes menulis teks eksposisi untuk memperoleh nilai kemampuan menulis. Variabel penelitian yang digunakan adalah penguasaan kosakata siswa sebagai X1, kebiasaan membaca ringkasan atau catatan sebagai X2, dan nilai kemampuan menulis sebagai Y. Dari pembahasan dan studi kasus yang kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa regresi linear sederhana digunakan ketika hanya ada satu variabel yang mempengaruhi suatu hasil, sedangkan regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel. Contoh-contoh yang tadi bahas menunjukkan bahwa setiap teknik analisis memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing.
tergantung pada kebutuhan penelitian yang dilakukan. Jadi, pemilihan model analisis ini benar-benar harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Setelah kita memahami regresi sederhana, sekarang kita lanjut ke uji regresi linear berganda. Apa sih uji regresi linear berganda? Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model ini memungkinkan kita melihat apakah setiap variabel bebas memberikan pengaruh, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, dengan hubungan yang tetap bersifat linear. Analisis ini juga menunjukkan arah pengaruh, apakah positif atau negatif, serta seberapa besar masing-masing variabel independen memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. Regresi linear berganda sangat penting ketika suatu fenomena tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi oleh banyak faktor yang bekerja secara bersamaan. Seperti prestasi belajar siswa bukan hanya dipengaruhi oleh motivasi, tetapi juga fasilitas belajar dan dukungan orang tua serta kualitas pengajaran. Dengan regresi berganda, kita dapat mengetahui variabel mana yang paling dominan dan mana yang memiliki pengaruh kecil dan juga yang mungkin tidak berpengaruh sama sekali. Selain itu, model ini akan menghasilkan persamaan regresi yang lebih kompleks, namun sangat membantu untuk membuat prediksi yang lebih kuat. Regresi berganda juga dilengkapi dengan uji signifikansi seperti uji F untuk melihat pengaruh secara keseluruhan dan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individual. Dengan demikian, regresi linear berganda memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang hubungan antar variabel dan menjadi dasar penting dalam penelitian yang melibatkan banyak faktor. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Yang pertama, kita masuk ke variabel view. Kita ketik variabel yang pertama x1, variabel yang kedua x2, dan variabel yang ketiga adalah y. Pada label x1 kita beri nama penguasaan kosakata. Dan x2 adalah kebiasaan membaca ringkasan. Dan Y dengan kemampuan menulis eksposisi. Seluruh variabel tadi kita ubah measure-nya menjadi scale. Setelah itu kita salin seluruh data yang akan kita uji regresi linear berganda. Kita masuk ke data view, kita tempel seluruh data tadi. Setelah itu ketik bagian regression, bagian linear, bagian penguasaan kosakata kita letakkan di independen, kebiasaan membaca ringkasan kita letakkan di independen, dan kemampuan menulis eksposisi kita letakkan di dependen. Setelah itu ketik OK. Dari hasil regresi linear berganda tersebut diperoleh nilai R sebesar 0,986 dan R square 0,973 yang menunjukkan bahwa penguasaan kosakata dan kebiasaan membaca ringkasan memiliki hubungan yang sangat kuat serta mampu menjelaskan 97,3% variasi kemampuan menulis eksposisi. Uji F menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,001 sehingga model dinyatakan signifikan secara simultan. Secara parsial
potensial penguasaan kosakata dan kebiasaan membaca ringkasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan menulis eksposisi. Dengan demikian, kedua variabel tersebut terbukti memberikan kontribusi kuat dalam meningkatkan kemampuan menulis eksposisi. Terima kasih yang telah menonton video kami. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman dalam memahami cara kerja regresi sederhana dan regresi berlinear berganda dengan lebih mudah dan tidak membingungkan lagi. Semoga juga contoh kasus yang diberikan membuat teman-teman lebih paham bagaimana analisis itu diterapkan dalam penelitian pendidikan bahasa Indonesia. Jangan ragu untuk mencoba sendiri di SPSS atau mengadaptasinya untuk kebutuhan tugas dan penelitian kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.